2 kali. Hari Jumat salat, hari Sabtunya juga salat. Tanggal 1 Syawal salat, tanggal 2 Syawal salat. Apa persoalannya? Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini sejenak kita membahas tentang salat Idul Fitri, salat Aid. Insyaallah Ramadan ya mau tidak mau sebentar lagi meninggalkan kita bersama. Tapi pastinya tahun depan ya insyaallah datang kembali. Tapi apakah kita masih berjumpa, itu juga kita tidak tahu. Tapi rasanya tahun depan ya belum kiamat. Kalau belum kiamat berarti kan masih datang lagi. Tapi kitanya nggak tahu. Kitanya mungkin ada yang sudah kiamat, pribadi-pribadinya. Nah, sebentar lagi Idul Fitri datang. Dan itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang puasa dapat hari raya, yang enggak puasa ya enggak dapat hari raya itu. Dan itu menunjukkan bahwa siapa yang berkorban mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup itu begitu. Siapa yang enggak pernah susah ya enggak akan pernah gembira. Maka ya biasa saja dalam hidup, yang penting kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita bicara tentang salat Idul Fitri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas. Rawahu Tirmidzi. Al-fitru artinya ya Idul Fitri, di mana kita dibolehkan kembali makan dan minum di pagi hari sampai siang hari dan terusnya. Kalau malam kan memang nggak ada puasa. Jadi disebut Idul Fitri. Kenapa?
Sebenarnya makna aslinya itu Idul Fitri itu ya kembali kita boleh makan, boleh minum. Itu lawan daripada puasa itu al-fitr. Sering dimaknai juga oleh belakangan ini banyak orang Idul Fitri kembali kepada fitrah. Tapi sebenarnya makna aslinya al-fitr itu kembali atau boleh makan dan minum lawan daripada puasa. Makanya disebut dengan Idul Fitri, artinya hari raya kita kembali makan dan minum. Banyak makan dan minum di situ isinya. Maka disebutkan Idul Fitri adalah yauma yuftirun nas, yaitu pada hari di mana orang-orang tidak makan dan tidak minum, di mana semua orang dari puasa lalu kemudian menjadi tidak puasa. Wal adha yauma yudhhin nas, dan Idul Adha adalah pada hari di mana orang-orang pada menyembelih hewan kurban. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa pertama, Idul Fitri itu ya hari makan dan minum setelah kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh berpuasa. Yang kedua, hadis ini menunjukkan ya pada Idul Fitri itu menjadi haram berpuasa. Ya, karena itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kita di mana dibuka kembali untuk bisa makan dan minum. Maka tidak ada puasa di Idul Fitri itu. Itulah haram puasa di Idul Fitri. Nah, setelah Idul Fitri silakan kalau mau puasa. Dan memang disunnahkan puasa. Mulai tanggal 2 itu sudah disunnahkan puasa sebenarnya. Tapi kita maunya ingin panjang. Idul Fitri itu bukan hanya 1 Syawal, tapi 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal dan seterusnya. Yang ketiga, seharusnya Idul Fitri itu serempak. Ya, seharusnya Idul Fitri itu serempak. Karena di sini disebutkan al-fitru yauma yuftirun nas. Idul Fitri itu adalah hari di mana semua orang makan dan minum. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Idul Fitri itu seharusnya kompak, serempak. Tidak terjadi di tanah patah puasa, di Padang Harapan sudah Idul Fitri. Atau di tanah patah sudah Idul Fitri, di Padang Harapan belum. Ya, seharusnya enggak begitu. Dan di sini disebut annas, manusia, berarti semuanya. Bukan hanya tanah patah dan Padang Harapan, tapi ya Bengkulu dan Jakarta. Bahkan sebenarnya karena umat Islam itu adalah umat yang satu, ya, umat yang tidak dibeda-bedakan karena ras, karena suku bangsa, maka seharusnya seluruh dunia umat Islam. Jadi umat Islam seluruh dunia pada hari itu seharusnya semuanya tidak ada yang puasa. Itu. Karena di sini disebutkan al-fitru yauma yuftirun nas. Hari raya Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang semua makan dan minum. Itu. Berikutnya hadis ini menunjukkan kesatuan dan persatuan umat Islam. Termasuk juga hadis ini menunjukkan bukan hanya Idul Fitri, tapi Idul Adha juga. Idul Adha itu patokannya semua orang berkorban. Semua orang pada hari itu motong hewan korban. Jadi patokannya adalah semua orang motong hewan korban. Setelah pada hari sebelumnya disebut sebagai hari Arafah. Yang sedang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah
Sedang yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan puasa Arafah. Jadi nyambung kan? Puasa Arafah itu karena yang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Sedang yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan puasa. Lalu besoknya sama. Yang di sana juga menyembelih hewan kurban, apalagi yang haji tamattu, haji qiran memang wajib, dan yang haji ifrad itu disunnahkan menyembelih hewan kurban juga. Nah, kita memang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji disunnahkan menyembelih hewan kurban. Jadi demikian petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya tidak terjadi di sana Arafah, sementara di belahan yang lain Idul Adha, atau sebaliknya. Di sana sudah Idul Adha, sudah nyembelih korban, di yang lainnya masih Arafah. Padahal Nabi menyebutkan wal adha yauma yudhhin nas. Idul Adha itu hari di mana orang-orang menyembelih hewan kurban. Hadis berikutnya. Wa an Abi Umair ibn Anas an Maimunah lahu min as-sahabah, dari Abu Umair ibn Anas dan juga dari Maimunah dari kalangan para sahabat. Hadis ini menyebutkan anna rakban ja'u, sesungguhnya ada kelompok atau kafilah ja'u yang datang, fasyahidu annahum ra'au al-hilala bil ams, mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal kemarin. Fa'amarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk yuftiru, untuk buka, untuk tidak jadi puasa, batal. Wa idza asbahu yaghdu ila musallahum, dan pada saat pagi hari besok mereka diperintahkan untuk menunaikan salat Idul Fitri. Ini karena terlambat. Jadi hadis ini memberikan patokan bahwa Idul Fitri itu adalah tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Yang kedua, saat itu untuk membuktikan tanggal 1 Syawal itu dengan melihat hilal, nengok hilal. Berikutnya yang ketiga, ketika informasi terlambat, informasi, lalu kemudian ada yang membawa berita bahwa mereka telah melihat hilal kemarin, maka puasa tidak dilanjutkan. Jadi puasa itu kan 1 bulan itu 29 hari atau 30 hari. Karena pada saat pas malam 30 itu nggak ada laporan melihat, maka otomatis puasa dilanjutkan 30 hari kan. Tapi ternyata di siang hari ada informasi kemarin ada yang melihat, tapi informasi ini terlambat karena jauh kan saat itu. Belum ada WA, ya kan? Belum ada HP, belum ada telepon. Jadi mungkin yang katakanlah di Makkah saja. Kalau di Makkah saja itu terlambat kalau dulu. Nabi di Madinah, terus informasi ini misalnya dari Makkah atau dari tempat yang ya sekian kilo, 40 kilo, ya terlambat ya. Ternyata datang informasi di siang hari. Maka Nabi
perintahkan, udah batal puasa kita. Puasa kita batalkan. Makan diperintahkan oleh Nabi makan. Tapi karena sholat Idul Fitri itu pagi hari, maka tidak diperintahkan sholat pada saat itu, tapi diperintahkan sholat besoknya. Gitu. Jadi menunda sholat karena informasi terlambat. Jadi sholatnya boleh ditunda besoknya, tapi puasanya dibatalkan. Jadi puasanya 29. Tapi sholat Idul Fitrinya di tanggal 2 Syawal jadinya. Itu. Sholat Idul Fitrinya di tanggal 2 Syawal. Di tanggal 1 Syawalnya tidak jadi puasa. Karena 1 Syawal tidak boleh puasa. 1 Syawal itu nggak boleh puasa gitu. 1 Syawal itu seharusnya hari raya. Tapi karena informasi terlambat, maka sholatnya saja yang ditunda. Ini yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga menunjukkan seharusnya yang punya informasi itu bisa cepat. Jadi mempercepat informasi itu baik atau tidak? Baik itu. Tapi zaman itu memang informasi sesuai dengan kondisi nggak bisa cepat, ya dimaklumi. Ketika kondisi tertentu sulit, maka kemudian kita melakukan ibadah itu tidak tepat pada waktunya, tidak apa-apa. Tapi tentu saja kita boleh dan bahkan diperintah untuk berupaya bagaimana mendapatkan informasi yang cepat gitu. Jadi hadis ini juga menunjukkan ya dalam beberapa hal itu memang ajaran Islam ya sesuai dengan kondisinya. Kondisi dulu informasi itu ya lambat karena kondisinya, maka bisa sholat Idul Fitri itu 2 Syawal. Jadi sholat Idul Fitri 2 Syawal. Tapi puasanya ketika sudah datang berita, maka nggak perlu dilanjutkan puasanya. Puasanya dibatalkan saja. Tapi hari ini informasi kan sangat cepat sekali, ya kan? Jangankan yang di Jakarta, ya kan? Yang di Mekah saja ya cepat. Kita nanti akan dapat berita di Mekah itu. Di Mekah itu jam 12 malam insya Allah sudah ada berita. Jam 12 malam tadi. Jam 12 malam. Saat itu juga. Artinya di sana, misalnya di sana melihat, itu di Indonesia sudah juga langsung tahu. Kalau dulu kan nggak bisa. Di sana melihat, mungkin besok lusa kita baru tahu. Gitu. Tapi kalau hari ini tidak. Hari ini di mana terjadi, saat itu juga bisa kita lihat dan kita dengarkan. Gitu. Oleh karena itu, pas sebenarnya dengan sabda Nabi sebelumnya, al-fitru yauma yuftirun nas. Hari ini itu sudah bisa dipraktekkan sebenarnya. Hari raya itu seharusnya seluruh umat Islam memang sedang tidak makan dan tidak minum, semua berhari raya. Karena tidak ada halangan lagi tentang informasi tersebut. Dari hadis ini juga sebenarnya bisa juga kita ambil pelajaran. Kalau informasi itu memang ya sangat tergantung dengan kondisi, maka bagaimana cara untuk menentukan tanggal 1 Syawal itu juga tentu saja bisa menyesuaikan dengan perkembangan bagaimana cara untuk menentukan tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan. Zaman dahulu untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, tidak ada cara lain kecuali dengan nengok, gitu. Nengok. Ya, dengan melihat. Makanya di sini tadi disebutkan anna rakban ja'u. Sesungguhnya
kafilah datang, fasyahidu annahum ra'awul hilal. Mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal bil ams kemarin. Gitu. Kemarin mereka lihat, tapi informasi itu datang terlambat. Dan dulu memang untuk menentukan hilal itu dengan cara melihat ya dengan mata kepala. Gitu. Dan ini juga petunjuk bahwa Nabi, meskipun Nabi kan bisa saja kan diberitahu oleh Allah, ini sudah kan begitu, bisa saja kan. Tapi tentu karena ini pelaksanaan penentuan soal waktu-waktu ini adalah terkait dengan kemampuan manusia, dan ini akan diamalkan terus oleh umat Islam meskipun Nabi sudah tidak ada, maka tentu dalam hal ini tidak bergantung dengan wahyu, tapi bergantung dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Di antara potensi yang Allah berikan kepada manusia adalah dengan mata dan juga dengan akal, pikiran, pengetahuan, ngitung itu. Oleh karena itu, Allah alam tentu saja bisa menentukan tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan dengan perhitungan. Karena memang juga Allah sebutkan, Allah menciptakan bulan matahari beredar dengan tepat. Kan nggak pernah meleset itu. Dengan tepat, maka itu diantara adalah supaya kita mengetahui adadas sinina wal hisab. Kita bisa menghitung tahun dan juga bisa menentukan perhitungan bagaimana peredaran matahari dan bulan. Termasuk dulu, ya jangankan persoalan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, menentukan sholat saja itu bawa tongkat, ya kan? Bawa tongkat untuk menentukan sholat zuhur itu tongkat ditancapkan, ya kan? Itu ditancapkan. Kalau ternyata nggak ada bayangan, itulah waktu istiwa. Nah, waktu istiwa itu bukan waktu zuhur, waktu istiwa. Nah, setelah bayangan itu keluar dikit, nah itulah masuk waktu zuhur. Gitu. Dulu begitu. Asar juga begitu. Masuk asar, tancapkan tongkat. Kalau antara tongkat dengan bayangannya sama, nah itulah masuk waktu asar dan zuhur berakhir. Gitu. Maghrib juga gitu, lompat di atas loteng. Nengok, ini semua ada atau belum? Termasuk fajar. Ya, dulu sering ngintip fajar itu. Fajar kadhib, fajar itu begitu. Nah, kalau sekarang gimana? Kayaknya Bapak buka puasa nggak perlu ngintip-ngintip, ya kan? Langsung bunyi sirine aja. Atau pakai jam. Karena ternyata memang itu konstan sudah. Jadi Allah memberikan kepada manusia pengetahuan untuk bisa menghitung itu. Nah, hari ini itu memang ya canggih. Hitungan hisab itu ya sampai jangankan hilal. Hitungan gerhana sekian tahun yang lalu itu sudah bisa terpantau. Dan sudah saya cermati juga. Ini hisab itu rata-rata semua itu sama. Kalau toh bedanya itu sangat kecil sekali. 0, jadi kecil sekali. Dan itu biasanya beda itu karena titiknya. Titik di mana dia menghitung. Gitu. Kalau yang orang-orang Surabaya itu ngambil titik di Sukoharjo. Gitu. Muhammad itu ngambil titik Jogja. Gitu. Ada lagi yang ngambil titik itu di Jakarta. Kalau Saudi biasanya ngambil titiknya itu di Ummul Qura, di Ka'bah itu. Gitu. Jadi ya memang beda dengan titik yang diambil itu. Nah, demikian Bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka sebenarnya untuk hari ini tidak perlu lagi ada alasan puasa sampai dibatalkan di tengah hari, gitu. Dan juga tidak ada alasan lagi sampai sholat itu ditunda 2 Syawal. Karena jangankan satu lokal, seluruh dunia saja itu sudah tahu. Dan sebenarnya kalender juga jauh-jauh hari sudah bisa dibaca. Ummul Qura
mengeluarkan kalender, rupanya ya Indonesia mengeluarkan kalender. Indonesia itu ya NU Muhammadiyah mengeluarkan kalender, atau Persis juga mengeluarkan kalender itu. Nah, memang ini untuk sekarang ini kebetulan, bukan kebetulan ya, tapi kondisinya begitu. Kalendernya Ummul Qura itu sama dengan kalendernya Muhammadiyah. Tapi beda dengan kalender Mabim atau NU. Gitu. Ya ini wallahualam, bulannya satu tapi kalendernya beda. Gitu. Oleh karena itu ada potensi perbedaan, kata Kemenak gitu. Ada potensi perbedaan. Sebenarnya kalau saya menyebut sih bukan ada potensi perbedaan, tapi memang ada perbedaan. Gitu. Ya kan? Ada perbedaan. Nah, ini karena ya masing-masing punya sudut pandangnya. Tapi seharusnya seperti yang disebutkan Nabi, tanggal itu sama. Gitu. Tanggal itu sama ya, punya penanggalan. Hari Jumat tanggal 1 Syawal ya, dimanapun hari Jumat itu tanggal 1 Syawal. Saya menyebut kalau kelahiran Nabi itu hari apa? Hari Senin? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu semua orang kan mengatakan begitu kan? Tidak ada yang mengatakan enggak, di kami itu 13. Ya, hari Senin 12 Rabiul Awal ya, dimanapun 12 Rabiul Awal. Tahun gajah gitu. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kena informasi terlambat, maka salah tanggal 2 Syawal. Sekarang sama sudah jadi. Artinya adalah kalau kita yakin dan kuat, 1 Syawal itu katakanlah pada tanggal 21 hari Jumat. Terus di lingkungan kita tidak ada yang melaksanakan salat Id. Hari itu kita tidak berpuasa lagi. Nah, hari itu kita sudah bisa ikut takbir atau takbir. Nah, apakah takbir kita pada tanggal 1 itu hukumnya apa? Mungkin di tanggal 2 kita mengikuti salatnya itu, kan takbir pada saat Idul Fitri ini kan terbatas, tidak sama dengan Idul Adha. Nah, hukumnya gimana? Kita ikut juga takbir pada tanggal 21 hari Jumat, katakanlah di rumah. Kemudian kita ikut salat Idul Fitrinya tanggal 2 atau hari Sabtu, kita juga ikut takbir. Ya. Sedangkan takbirnya terbatas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ini bukan persoalan terlambat informasi kan? Ya. Jadi memang kita tahu hari Jumat itu 1 Syawal. Kita tahu, ya kan? Keyakinan tahu. Tapi sayang, banyak orang yang nggak tahu, gitu kan? Banyak orang, pada umumnya orang tidak tahu, dan karena itu maka mereka tetap puasa hari Jumat dan hari rayanya hari Sabtu. Bagaimana kita yang tahu? Iya, berdasarkan hadis tadi, ya bagi yang tahu ya nggak usah puasa pada hari Jumat, karena itu tadi sampai Nabi itu nyuruh berhenti, batal, ya kan? Ketika tahu itu tanggal 1 Syawal. Adapun salatnya, ternyata salatnya bisa ditolerir besok saja, ya kan? Nah, itu. Oleh karena itu, wallahu alam, kalau kondisinya seperti itu, saya cenderung juga iya, nggak apa-apa, nggak puasa di hari Jumat, tapi salatnya hari Sabtu. Karena salat Idul Fitri itu tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin sendirian. Ya kan? Maka ya ngikut yang sudah ada. Dan ternyata memang ada salat Idul Fitri di tanggal 2 Syawal. Tapi tidak ada puasa di tanggal 1 Syawal. Gitu. Jelas kan hadis itu? Jadi pernah terjadi di zaman Nabi ada sholat hari raya di tanggal 2 Syawal, tapi tidak ada puasa di tanggal 1 Syawal. Bahkan puasanya diberhentikan ketika
sudah diketahui bahwa ternyata hari ini tanggal 1 Syawal. Salatnya saja yang ditunda. Nah, demikian. Jelas? Takbirnya enggak ada masalah, takbir sendirian di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah takbirnya. Ya, kan? Dan kemudian besok takbir lagi, enggak apa-apa juga. Ya, enggak ada masalah persoalan dengan takbirnya. Demikian. Itu kalau nggak ada yang sholat hari Jumat, tapi kalau ada tadi. Nah, kalau ada yang sholat dari Jumat, ya kenapa kita tunda? Nggak ada alasan untuk menundanya. Ya. Kenapa sholat Idul Fitri tadi ditunda tanggal 2 Syawal? Karena sholat Idul Fitrinya sudah lewat waktu, maka ditunda. Tapi ketika ada yang sholat dan memang waktunya ada, pas sesuai dengan waktu, maka tidak ada alasan untuk menunda. Gitu. Ya nggak usah, nggak ada alasan untuk menunda. Ngapain ditunda? Ketika ada, gitu. Ketika ada yang sholat pada hari itu berarti tidak ada alasan untuk menundanya. Kalau menunda-nunda berarti ya saya khawatir nggak punya dalil, nggak punya alasan. Apa alasannya nunda? Wong ada, gitu. Kecuali tidak ada. Kecuali tidak ada. Dan oleh karena itu saya kira ya bagus Kemenak Yakut itu. Ya bagus. Pokoknya silakanlah, gitu kan. Yang kalau memang menganggap sudah itu hari itu Idul Fitri ya silakan. Jangan dihalang-halangin katanya. Gitu. Jadi ya bagus. Menghimbau kepada pemerintah daerah itu untuk jangan dihalang-halangi, gitu ya bagus. Ya kan. Gitu. Ya. Karena memang ya pengetahuan orang ternyata beda-beda. Ya, di samping beda pengetahuan, beda juga persoalan. Gitu, itu aja gitu. Nah, demikian. Ada lagi? Ibu? Nah ini ada pertanyaan, bagaimana kalau sholatnya 2 kali? Sholatnya dua kali. Hari Jumat sholat, hari Sabtunya juga sholat. Tanggal 1 Syawal sholat, tanggal 2 Syawal sholat. Apa persoalannya? Sholat, kalau sholat Idul Fitri itu sekali, yaitu di tanggal 1 Syawal. Bagi yang sudah sholat 1 Syawal ya nggak perlu sholat 2 Syawal. Kecuali apa ya? Kecuali kita datang di tempat orang sholat, ya kita ikut sholat. Niat kita niat sholat sunnah karena orang sedang sholat. Gitu. Tapi kalau kita tidak sedang datang ke tempat itu ya nggak perlu. Gitu. Sebagaimana misalnya kita sudah sholat subuh di mana itu? Masjid Al-Jami, Masjid Jami. Kita sudah sholat subuh di Masjid Jami. Masuk ke Masjid Al-Iman, lu ternyata belum sholat subuh. Ya kan? Belum sholat subuh, maka kita tetap disunnahkan untuk ikut sholat subuh di Masjid Al-Iman. Ya, begitu. Jadi Masjid Jami kan cepat sholat subuhnya itu. Lari ke Masjid Al-Iman mengejar pengajian, ya kan? Ternyata belum sholat sampai di Masjid Al-Iman, maka tetap ikut sholat subuh. Apa dalilnya? Pernah terjadi ada seorang sahabat mojok di pojok masjid. Enggak ikut sholat dengan Nabi. Setelah sholat ditanya oleh Nabi, kenapa kamu mojok? Ya Rasulullah, tadi saya sudah sholat di sana. Maka Nabi kemudian menyebutkan, kamu hendaknya tetap ikut sholat ketika sholat itu belum dilaksanakan, dan bagimu menjadi sholat sunnah. Gitu. Demikian. Gimana? Ya, kalau salat witir tidak 2 kali, sekali jadi. La witrani fil laila, tidak ada salat 2 witir
Tidak ada 2 kali sholat witir. Karena kalau 2 kali nggak jadi ganjil, tapi jadi genap. Maka cukup sekali. Di sholat yang pertama sudah witir, maka kalau ada sholat tahajud lagi, maka cukup tahajudnya saja tanpa witir. Meskipun ada imam sholat witir, kita kan bisa melanjutkan soalnya. Misalnya imam sholat 3 rakaat, karena kita sudah witir maka kita lanjutkan jadi 4 rakaat, atau dia 1 rakaat maka itu menjadi 2 rakaat karena kita sudah witir, atau tidak ikut witirnya gitu. Demikian. Ada lagi, Bu? Ya. Silakan. Idul Fitri selalu adanya perbedaan begitu Pak Ustaz ya. Nah, jadi pernah tempoh hari itu kan bikin ibu-ibu tuh ragu bagaimana mau masak untuk lebaran tempoh hari itu kan. Jadi kenapa sampai sekarang juga masih ada perbedaan gitu Pak Ustaz. Nah, minta tolong dijelaskan dilema ini bagaimana seharusnya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada perbedaan? Atau tadi kenapa selalu ada perbedaan? Sebenarnya tidak selalu juga. Tahun kemarin tidak beda, tapi mengawalinya yang beda. Tahun kemarin itu mengawali Ramadannya yang beda. Tahun ini mengawali Ramadannya itu sama, serentak seluruh dunia. Serentak. Tapi Idul Fitrinya itu tadi punya potensi beda. Kenapa? Pertama kenapa kok beda? Pertama karena ada 2 pandangan. Yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah. Ini satu. Ini 2 pandangan. Memang pandangan ini dua-duanya besar. Yang pakai hisab maka sudah bisa menentukan kapan Idul Fitri, kapan 1 Ramadan. Itu sudah bisa menentukan jauh-jauh. Bukan 1 bulan sebelum, tapi 1 tahun sebelumnya juga sudah bisa. Bahkan 2 tahun, 3 tahun sudah bisa. Ini yang bisa. Maka misalnya Muhammadiyah yang mazhabnya itu mazhab hisab, maka ya sudah mengumumkan sebelum Ramadan. Sudah mengumumkan sebelum Ramadan bahwa hari raya Idul Fitri itu adalah bertepatan dengan 21 April, hari Jumat. Itu sudah tentukan dari lama. Karena bagi yang mazhab ru'yah belum bisa mengumumkan, nanti dulu. Harus dilihat betul. Kapan melihatnya? Melihatnya itu nggak bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelumnya, tapi harus malam itu juga, gitu, ya kan? Jadi deg-degan kan? Harus malam itu nggak bisa nanti melihatnya itu harus dilihat pas malam Jumat. Malam Jumat itu kami berdua. Besok saya. Malam Jumat besok itu baru ditengok. Ada tidak? Gitu. Gitu. Kalau ada, ayo hari Jumat. Kalau ada di malam Jumat itu dan melihat itu harus maghrib, nggak bisa asar, dan nggak bisa isya. Mepet waktu itu bersamaan dengan terbenamnya matahari. Kurang dikit nggak bisa kelihatan, lebih dikit sudah lenyap. Gitu. Rumitnya kalau melihat. Tapi kalau pakai ilmu hisab tadi sudah bisa.
malam Jumat itu hilal di mana? Itu menurut perhitungan sudah bisa ditengok. Dan semuanya Muhammad yang saya ini sudah tahu itu di atas ufuk. Di atas ufuk, yang jelas di atas ufuk. Tapi pihak yang bermadzhab ru'yah harus ditengok. Kelihatannya. Iya, nggak kelihatan. Maka lanjutkan puasa besoknya. Iya. Karena nggak kelihatan, maka lanjutkan puasanya, bukan hari rayanya. Lontong batal dulu. Iya, nggak ada. Itu pandangan yang ru'yah. Pandangan ru'yah. Maka sampai sekarang yang berpandangan ru'yah belum bisa menentukan. Tanyalah Pak Kemenak, nggak akan bisa jawab. Entar dulu tunggu. Ya kan gitu. Karena beliau mengakomodir pandangan ru'yah. Tapi kalau Muhammadiyah enggak, kami enggak ikut rapat, kami sudah tahu. Coba bayangkan. Ya kan? Kami sudah tahu hilal itu berapa, di mana, gitu. Sama dengan kami sudah tahu kapan gerhana. Ya kan gitu. Gerhana sudah bisa dihitung kok, gitu. Tapi mazhab Pak Kemenak ini entar dulu, tunggu. Gitu. Ya tunggu dulu. Ibu-ibu terserah mau makan lontong, mau masak lontong atau ya. Nah, kalau ternyata kok melihat, maka ya besok hari raya. Tapi kalau tidak terlihat, entar dulu, lontongnya dihangatin dulu. Ini sudah pernah terjadi di istana, nggak jadi keluarkan lontong. Gitu. Jadi ini persoalannya. Persoalannya demikian. Tapi ada titik-titik yang hampir bisa dipastikan. Titik-titik yaitu dalam hitungan hisab. Kalau dalam hitungan hisab itu menurut hisab kalau hilal itu sudah di atas 3 derajat. Nah ini nambah lagi. Yang saya tahu dulu itu 2 derajat. Sekarang nambah 3 derajat. 3 derajat. Kesepakatan Nabi. Malaysia, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, itu kesepakatannya itu 3 derajat, di atas 3 derajat. Tinggi. Nah, kesepakatan. Kalau belum 3 derajat, sulit dilihat. Bahkan cenderung mereka mengatakan mustahil dilihat. Oleh karena mustahil dilihat, kalau ada laporan melihat itu sulit diterima. Oleh karena itu, kondisi yang rawan begini, itu kita bisa antar-antar sudah. Yang ikut Pak Kemenak, insya Allah satu. Saya sampaikan satu. Mudah kalau sama Allah. Kalau kira-kira ikut Pak Kemenak, maka satu. Tapi kalau yakin dengan perhitungan Muhammadiyah dan memang begitu, dan juga yakin dengan yang di belahan Arab, ya maka ya siapa masalah untuk Jumat. Itu persoalan. Nanti kalau ada kisah pada suatu saat nanti ada kisah tertentu bahwa hilal itu kok semua kisah menunjukkan datanya 3 derajat, maka udah nggak usah ragu, nggak usah bingung. Besoknya pasti hari raya. Gitu. Itu begitu. Oleh karena itu, misalnya karena saya Muhammadiyah, maka saya bisa mengatakan bahwa kalau ikut perhitungan Muhammadiyah dan juga belahan dunia Arab, maka silakan puasa hari raya Jumat. Tapi kalau memang ikut Pak Kemenak, maka jangan masak lontong biaya. Karena insya Allah sulit terjadi akan diumumkan besok hari raya. Kemungkinan yang sangat besar tidak ada yang melihat, maka puasa dilanjutkan, diikmalkan menjadi 30 hari raya, hari Sabtu. Gampang. Kalau saya menjelaskan begitu, kalau Pak Kemenak nggak akan berani begitu. Pokoknya tunggu. Nah, kita berhadapan dengan masyarakat, maka kami sampaikan itu, silakan. Ikut mana? Kalau ikut Pak Kemenak, jangan masalah dulu malam itu. Karena kita bisa duga saja. Karena kalau sampai tidak begitu, berantakan rumusan mereka itu.
Kalau mereka mengumumkannya ibadah dadakan Jumat, maka berantakan urusan. Draftnya berantakan. Kita ini kan tahu bahwa keputusan itu draftnya sudah ada bulan. Enggak mungkin orang rapat itu draftnya nggak ada. Sama kayak tahun kemarin. Kita ini sudah pengalaman. Oleh karena itu, masyarakat jangan dibuat kelarakan. Maka saya sampaikan supaya ibu nggak kelarakan. Kalau ikut Pak Kemenang, malam Jumat jangan masak nonton dulu. Ya. Tapi kalau ngikutin perhitungan hisab yang hakiki, maka silakan jawab dan tetaplah berani. Toh ada yang hari itu hari raya. Hari Jumat sudah diumumkan sekian masjid berhari raya di hari itu. Sudah banyak. Demikian. Jelas? Kemarin saya telepon juga anak kita di Madinah. Gimana? Lebaran kira-kira hari apa? Isunya kira-kira belum kelihatan Pak. Hari Jumat. Jadi karena memang ya pengadilan menyuruhkan agar malam Jumat itu melihat hilal. Jadi bedanya Saudi dengan di Indonesia. Kalau di Saudi itu masyarakat secara umum diperintahkan diserukan untuk melihat hilal. Kalau di Indonesia itu pakai panitia. Sulit terjadi yang tidak panitia lalu melihat hilal terus kemudian lapor dan bisa diterima, itu sulit. Karena tidak tergabung dalam panitia. Tapi kalau di Saudi kayaknya enggak, bebas. Nengok semua. Meskipun dalam panitia lapor datang mau disumpah jalan, gitu. Itu diantara. Dan cenderung kalau di Saudi atau di Arab itu kan memang hamparannya itu kan melihat hilal, melihat bintang itu kan relatif banyak halangan. Terus Pak kalau misalnya dan oleh karena itu saya sampaikan kepada anak kita siap-siap. Itu memang isu sekarang yang beredar. Tetapi insya Allah sulit di kawasan Saudi itu tidak melihat hilal di malam Jumat itu. Kenapa? Karena kalender Ummul Qura sudah kalendernya itu tanggal 1 itu hari Jumat dan memang perhitungannya sudah di atas 2 atau 3 derajat di sana. Biasanya di Saudi itu yang terjadi masalah itu sebenarnya kalendernya itu belum tanggal 1, tapi kemudian orang lapor sudah melihat, maka justru maju, gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau tanggalnya sudah tanggal 1 itu sulit terjadi tidak melihat, itu bisa begitu. Tapi belakangan karena sudah dipadukan antara ru'yah dan hisab, ru'yah juga nggak sembarangan, gitu. Yang kira-kira aneh-aneh yang nggak diterima lagi, gitu. Begitu. Terus itu bagaimana dengan kalau di daerah kita ketahui itu kan sering di Padang tuh ya Pak ya, selalu duluan seminggu daripada kita yang biasanya itu cari kegaduhan itu aneh. Perlu diketahui paling banter perbedaan itu hanya sehari, tidak mungkin 2 hari, tidak mungkin 3 hari. Jadi perbedaan itu antara Sabtu, Jumat dan Sabtu. Tidak mungkin Kamis dan tidak mungkin Ahad. Itu sudah di luar nalar. Apalagi sampai 100 minggu. Iya. Itu aneh-aneh lah. Punya rumus aja. Enggak punya rumus itu, bukan punya rumus. Enggak 100 minggu, enggak mungkin. 3 hari saja enggak mungkin. Yang mungkin itu tadi Jumat atau Sabtu. Itu begitu. Itu Jumat atau Sabtu. Karena memang iya bisa terjadi di Indonesia ini belum kelihatan, tapi nanti di Mekah kelihatan. Karena terus beda. Tapi karena masih 1 malam, seharusnya ya nggak apa-apa, tunggu. Di sana sudah kelihatan belum? Kan gitu. Kan 1 malam. Kecuali kalau sudah beda malam. Kita sudah siang, belum di sana masih malam,
kita nggak bisa menerima laporan itu. Tapi kita masih dalam satu malam, ya seharusnya tunggu dulu saudara kita yang bilang gitu. Dan itu untuk sekarang itu sebenarnya nggak harus nunggu juga, karena kita sudah tahu dengan hitungannya gitu. Di Indonesia memang masih kurang dari 2 derajat, di Indonesia itu kurang dari 2 derajat. Tapi di kawasan Saudi itu sudah lebih 2 atau 3 derajat ke atas gitu. Itu kan ilmu sudah tahu gitu. Ilmu sudah tahu, Allah kasih ilmu itu, kenapa diingkar gitu. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke perhitungan derajat-derajat tadi Pak Ustaz. Kenapa harus sampai 3 derajat? Harus sudah 1 derajat itu berarti kan sudah ada hitungan Pak Ustaz. Nah berarti kan walaupun kecil atau besar, 1 derajat itu berarti sudah ada hubungannya. Iya. Nah kenapa harus menjadi 3 derajat? Ya. Berarti kan kalau sudah 3 derajat, ya mungkin sudah kelihatan tanduk bulan kan. Jadi itu aja Ustaz. Ya. Kenapa harus 3 derajat? Ya saya agak heran juga. Kenapa harus 3 derajat? Sebelumnya bisa 2 derajat. Terus sebelumnya juga pernah terjadi kurang dari 2 derajat, mungkin kurang dari 1 derajat, tapi pernah laporan ada yang melihat. Dulu saya masih kecil lah, laporan dari Cakung, laporan dari Cakung. Justru NU lebih dulu daripada Muhammadiyah. Ya. Karena menurut Muhammadiyah ini belum bisa dilihat, tapi ternyata ada laporan dari pesantren di Cakung bisa melihat. Maka dulu pada zaman Gusur itu saya dapat berita malam hari dan besok hari raya. Gitu. Nah, tapi kemudian kenapa ukuran derajat-derajat itu menurut penelitian mereka yang tergabung dalam hal ini sebelum 3 derajat menurut itu nggak bisa dilihat. Gitu. Maka kenapa mereka menetapkan harus lebih dari derajat, kurang dari 3 derajat nggak bisa dilihat. Jadi kalau ada yang melihat itu katanya itu bukan hilal tapi itu kunang-kunang. Menurut ilmu kata mereka ilmu astronomi, ya kan bisa kunang-kunang kayak hilal. Jadi menurutnya kalau belum 3 derajat itu nggak bisa dilihat. Ini sudah diketokkan. Karena itulah saya bisa kesimpulan nanti rapat itu nggak mungkin ada yang lapor bisa melihat. Karena sudah ada patokan kurang dari 3 derajat itu nggak bisa dilihat. Kalau Muhammadiyah tidak, kata siapa? Gitu. Kata siapa nggak bisa? Apa dasarnya nggak bisa dilihat? Katakanlah kalau menurut mata kepala nggak bisa dilihat, menurut akal sudah bisa dilihat, sudah ada di atas ufuk. Jadi matahari itu ketika terbenam itu bulan sudah di atas ufuk, matahari sudah duluan, gitu. Itu kan berarti sudah ada. Dan itu kan bisa dibayangkan sudah di pikiran. Itu bedanya pikiran dengan mata. Karena mana yang tajam? Pikiran atau mata kepala? Mana yang tajam? Ya pikiran. Pikiran lebih tajam. Lihat, kayu dimasukkan dalam air. Gimana? Menurut mata kepala? Bengkok. Menurut akal? Tidak. Itu mata kita yang salah. Salah nengok. Gitu. Dari mana yang lebih tajam? Akal. Manusia itu punya 3 pengetahuan. Pertama, pengetahuan mata kepala, indera. Lebih tinggi daripada itu otak, akal. Lebih tinggi daripada itu iman. Berdasarkan iman, kita itu hakul yakin di alam kubur itu ada yang disiksa, ada yang dikasih makan. Itu hati itu iman itu. Pikiran nggak bisa nyambung itu. Dan tadi apa? Kayu itu bengkok menurut mata kepala.
Ternyata menurut akal tidak. Termasuk butro kali itu menurut lidah pahit, tapi menurut akal bagus untuk anaknya. Iya kan? Ini kan beda kan? Itu akal, makanya tetap makan. Iya kan? Meskipun pahit kata lidah, nggak usah dipercaya lidah katanya. Iya kan? Buktinya apa? Setelah kamu telan, nggak terasa lagi kan pahit. Enggak, akal itu. Iya kan? Maka orang-orang minum obat itu berdasarkan akal, tidak berdasarkan panca indera. Karena kalau berdasarkan panca indera nggak ada yang mau makan obat itu. Ya, dari mana lebih tinggi? Akal. Termasuk juga menurut lidah apa? Ya ada makanan-makanan pepsin itu menurut lidah gimana? Enak. Tapi menurut akal jangan, banyak penyakitnya. Akal itu. Gitu. Dari mana yang lebih tinggi? Akal. Apalagi dibanding dengan iman. Menurut akal, jeruk membeli dengan jeruk mencuri sama. Betul? Bawa kalau boleh jeruk sama. Jeruk mencuri dengan jeruk membeli sama. Tapi menurut iman gimana? Jeruk mencuri itu berat konsekuensinya. Belum yang membeli bagus. Jeruk yang membeli bagus. Itu iman. Mana lebih tinggi jadi? Iman hati. Itu Allah kasih pengetahuan. Jelas? Nah, jadi terserah mau ikut yang mana? Mau yang masih ikut mata kepala atau ikut pikiran? Mana? Jadi manusia itu Allah kasih ikut aja. Tapi diingatkan jangan lupa zakat fitr. Ya. Segera bayar zakat, termasuk panitia. Saya ingin mengingatkan panitia segera dibagi zakat itu. Bila perlu malam Kamis atau malam Rabu pagi. Jangan tunggu malam Jumat, apalagi malam Sabtu. Malam Jumat orang sudah banyak hari raya. Kapan lagi beli beras? Kapan lagi beli baju? Malam Sabtu udah banyak yang selesai hari raya. Dan perlu diketahui bahwa zakat fitr itu memang fokusnya untuk kaum fakir dan miskin di hari raya. Karena itu waktunya nggak bisa ditunda sampai setelah hari raya. Beda dengan zakat mal. Sedikit ditunda bisa, dan juga membaginya juga relatif sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tapi kalau untuk zakat fitr itu segera, jangan sampai setelah hari raya. Yang mengeluarkannya sudah benar, nanti panitianya baginya terlambat, panitia yang besar. Tapi supaya panitia tidak repot, cepat-cepat bayar zakat, biar panitia segera membagikannya. Dan itu merupakan kewajiban. Zakat fitr itu kewajiban individual. Maksudnya setiap jiwa, termasuk anak yang baru lahir. Bahkan disebutkan, sebagian ulama menyebutnya disunnahkan. Artinya dianggap baik. Anak yang masih dalam perut, ada yang menganggap itu. Jadi dianggap baik anak yang masih dalam perut, keluarkan zakatnya. Enggak banyak kok. So'an min tamar atau so'an min syair dan seterusnya. Satu sok dari tamar dan seterusnya. Satu sok dari makan, so'an min ta'am. Satu sok dari makanan. Gitu. Ya bisa dari beras itu bisa ya, silakan ambil ukuran bisa 2,5 kilo atau 3 kilo. Kalau mau bagus ya lebih gampang 3,5 kilo gitu. Jadi saran saya jangan kurang dari 2,5 kilo. Dan juga fleksibel, silakan boleh dalam bentuk beras,
boleh dalam bentuk uang. Gitu. Memang ada beredar video nggak boleh kalau nggak pakai beras. Kalau nggak boleh dia nggak boleh kalau nggak pakai beras. Nggak boleh pakai uang. Saya kira itu berlebihan. Nggak usah terlalu banyak dengan yang berlebihan. Kita yang sedang-sedang aja. Yang mau pakai beras silakan. Yang mau pakai uang silakan. Saya dulu di Jawa pakai jagung silakan. Dulu, tapi kalau sekarang kayaknya saya sarankan jangan. Karena nggak ada lagi yang mau jagung. Kecuali jagung muda. Iya, iya. Jadi yang pakai beras itu. Makanan pokok itu. Ya. Sekarang gini, kita kan mau memberikan zakat kita ke masjid tuh, ada badan amil zakat kan itu kan. Terus lagi dikatakan Idul Fitrinya satu di pihak kita memberikan zakat tadi, maka dia membagikan zakat yang sudah ditabung oleh masjid tadi itu hari Jumat sore biasanya. Nah, sekarang pertanyaan gini, apakah zakat kita yang sudah kita kasih ke masjid tadi itu udah? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang keluarganya pokoknya sebelum Idul Fitri berarti sudah sah. Yang mengeluarkannya. Tinggal persoalannya nanti di panitianya. Kalau ternyata panitia yang menganggap ya belum Idul Fitrinya masih satu ya nggak apa-apa, mudah-mudahan saja juga masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panitia. Tapi saran saya sebagai panitia, dan ini kayaknya dipakai di hampir semua masjid, mereka rata-rata paling lambat itu malam Jumat, rata-rata. Karena malam itu memang malam deg-degan. Jadi rata-rata sudah malam Jumat itu baru. Atau pas di hari Kamis. Saya kira rata-rata juga begitu. Mereka itu kami usulkan hari Kamis lah paling lambat kalian. Kecuali kalau ada orang yang datang terlambat. Nah, boleh buat dia terlambat. Maka baginya ya sesuai dengan kemampuan panitia. Tapi panitia jauh-jauh hari sudah mengatakan kami akan bagi hari Kamis. Begitu insya Allah semua rata-rata begini. Paling lambat malam Jumat mereka biasa. Karena mereka tidak juga sebenarnya semua itu ingin kalau diumumkan Jumat hari raya. Begitu. Rata-rata kan berharap itu sudah. Tapi supaya harapan kita nggak kecewa, saya ingin sampaikan itu tadi. Supaya nggak terlalu kecewa ya kira-kira yang kalau memang nunggu itu ya udahlah pasang harapan jangan terlalu besar. Untuk berada hari Jumat itu, kecuali memang sudah ikutin standar yang standar global. Standar global insya Allah ya Jumat. Tapi kalau standar nasional itu ya itu satu. Ini. Ya. Betul. Sekarang apa? Amin. Ketua Menteri Kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam tanggungan. Pada hari ini bagaimana kalau kita sepakat atau pilihan? Tadi kan dijelaskan ada potensi perbedaan. Ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Nah, kalau pengurus itu tetap akan melayani dua-duanya. Jadi hari Jumat kita layani, juga hari Sabtu kita layani. Nah, saran
memang tidak mampu, ya balik lagi ke masjid. Nah itu saja kan. Nah namun barangkali pada hari ini mungkin ya kita lihat dulu. Bagaimana kalau misalnya hari Jumat? Tujuh. Hah? Belum kompak ya. Kalau kita sepakat hari Jumat gimana? Hah? Ya lah, mau jadi itu. Makanya saya tanyakan itu. Kalau hari Jumat? Nah itu. Kompak adik-beradik. Setuju? Setuju. Belakang? Belakang? Nah, itu. Jadi kita umumkan kepada masyarakat bahwa Masjid Al-Iman sholat pada hari Jumat. Itu maksud saya. Sekali lagi setuju? Nah, itu dia. Jadi sampaikan dengan adik sana. Kalau mau sholat hari Jumat, silakan datang ke Masjid Al-Iman. Nah itu. Bawa imam sendiri. Ya. Sholatnya nanti mungkin kita menggunakan halaman seperti biasa. Ya. Kemudian di dalam. Biasa di beberapa waktu lalu laki-laki di luar, sementara wanitanya di dalam. Nah itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan lagi kalau ada yang hari Sabtu nanti kasih tahu aja. Ya masjid terbuka. Masjid terbuka 24 jam atau wali kota itu. Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan semoga kita terus bisa menjalankan ibadah setelah bulan Ramadan semakin tambah baik, kita semua tambah bertakwa kepada Allah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu